Nah, kadang kalau seandainya kita ngecambahin itu benihnya walaupun tumbuh kecambah, tapi kadang di waktu tertentu dia mati. Ya. Jadi kurang dari sebulan dia udah mati, itu berarti biasanya benihnya muda. Jadi kalau benih muda, misalkan kalau sebelum kita bikin pendidikan, pastiin dulu benihnya benar-benar sudah matang atau belum. Maksudnya udah tua dari yang dicambahin atau belum. Kalau seandainya takutnya itu rugi di kita. Saat kita kecambahin, kecambah memang, cuman belum ada sebulan dia pasti akan mati. Jadi kalau tanahnya itu perlu diganti atau tidak? Kalau tanah nggak perlu diganti sih. Nggak, itu tanahnya Persembayannya ada naungannya nggak? Ada. Oh, berarti itu terlalu banyak. Makanya kalau nyiram dipegang aja dulu ya. Kalau terlalu basah, dia cukup sehari sekali aja. Kalau mau harus dicek ya, dicek itu kira-kira dia basah nggak nyampe dalam. Kadang kalau seandainya lihat atasnya doang cuma nyampe segini kalau percamilannya, jadi pasti bener-bener nggak. Nah, biasanya kalau di sini pastinya sebelum kita nanam itu kalau bisa disiram sampai basah dulu, sampai jenuh. Jadi jenuh sampai jenuh. Kalau ini kan kita pakainya kopi ya, itu kan ada tanginnya. Nah, jadi biasanya kita harus mengurangi kadar tanah dan kopi dengan cara dicuci itu disiram sampai jenuh, itu baru kita. Ada yang nanya ini bangunan ini apa gitu? Ada nanya nggak? Buat apa tujuannya gitu? Nah, kalau ini aku perkala bahan kan Apa, Pak? atapnya tuh kalau paranet tuh dengan ini apa keistimewaannya, ini lebih bagus atau bagaimana? Nah, kalau di rumah perkecambahan kita tetap ada paranet. Nah, kita ada lapisan paranetnya. Karena kalau perkecambahan dia butuh agak sedikit lembab ya, agak sedikit lembab. Nah, itu ada naungan. Jadi cahaya yang masuk berapa persen? Hanya beberapa persen aja. Bu, ini kenapa mati nih, Bu? Kalau ini sungai terlalu lembab, kan banyak nih, dan ini harusnya diaklimatisasi itu adalah ada penjarangan. Jadi terlalu rapat dan terlalu rimbun seperti ini. Terus berapa umurnya baru kita buang paranet? Kalau untuk di rumah perkecambahan di sini ya, itu umur 3 minggu setelah kita sapi, itu baru kita buka paranet. Kecil itu di mana buang? Nah, jadi untuk penyesuaian sebelum dibawa ke aklimatisasi. Biasanya menangani mas. Jadi nggak kaget. Jadi tanaman itu kaget dan nggak stres. Tingginya paranet itu baiknya untuk pembibitan. Cara bilanginnya itu Kalau untuk yang di perkecambahan lah, atau dari aklimatisasi di aklimatisasi. Ini permanen atau bukan nih? Soalnya kan kalau Iya, memang bicaranya kayaknya bukan permanen kalau teman-teman di lapangan ya. Nah, kalau seandainya untuk di persemaian itu kan permanen. Iya, permanen tradisional ya. Standar, jadi palingan ya 2 meter, 2 meter itu udah susah menghilangkan nama perabatan paranet yang seharusnya itu berapa? disemprot itu masih ada. Biasanya di toko itu ada dijual ya, persentasenya ya. Ada. Kalau kita yang di dalam itu kita pakai yang 80. 80. Iya, 80. Iya. Jadi masih ada cahaya tapi nggak sampai full. Digoreng. Biasa di toko dijual gitu mau berapa persen? Iya, ada yang 60. Biasa kan masyarakat kita ini asal beli paranet. Kalau ditanya perapatannya itu yang Biasanya di merek dagangnya ada. saya kan bilang masyarakat. Ayo kalau sudah Tanya sama jalan. tukang toko. Perkecambahan. Atau tokonya nggak tahu. Ayo rumah Ayo, perkecambahan. silakan. Waktu kita kan sebentar aja, kita belum ke sana, yuk. Tadi ada ini tanaman hutan ya, Mbak Anissa ya. Oh iya, ini mahoni. Oh, Jadi untuk perlakuan karifikasi ya, perlakuan benih sebelum kita tabur. Itu yang saya mau tanya Selama dari tadi 3 ini. malam. Kita lihat deh waktu Tidak ada penggenangan. Bukan gitu. Bu di politik itu kan tadi. Ya. Ini tuh sisahan dari kokopit yang jatuh. Nah, ini. Nah, di dalam itu Besar tuh, bukan jamur atau
Keluar jamur atau apa? Ini kan dalamnya ada terpal. Iya, di bawahnya ada terpal. Iya, di rumah itu. Oh enggak tumbuh. Tanah tok, buat lahan tanah tok. Oke. Germination. Ayo silakan, tapi hati-hati licin. Yang penting bukan batu canai ya, saya kira ya. Jangan batu Ya, batu aktif aja. Pilihan ya. Dari sini bawa ke Nah, karena diaklimatisasi penuh, jadi sama tingginya. iya, untuk tambahan itu biasanya mulai dari dia melakukan nabung di benih itu 10 sampai 15 detik Ayo Pak, kalau mau per 5 menit. Bang Adang kalau mau dengerin silakan. Ayo maju. Itu memang dia butuh air ya, butuh air khususnya sengon. Nah, kalau biasanya ada yang nanam sengon nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, Loren, tanamannya kamu apa HTI, kira-kira? durian. Sengon kayak ada. Iya. Durian, petai, jengkol. Oh, durian, petai sama jengkol. Kalau durian perlakuan di sini itu benihnya tuh harus dicuci bersih sampai nggak ada daging buah ya, daging buah ditirisin. Terus habis itu kalau kita naburnya di kokopit, langsung di kokopit. Dan itu nggak boleh terlalu basah. Jadi cuman kayak Lembab-lembab gitu. lembab-lembab aja. Karena kalau durian terlalu basah dia kan kayak kasisan ya, gampang busuk. Nah, gitu. Terus kalau untuk jengkol itu kita sama kayak durian juga nggak terlalu basah-basah amat, jadi harus ada lembab-lembab itu. Dan itu kalau bisa nanamnya jangan kebalik. Sayang kalau kebalik akarnya nggak tumbuh-tumbuh nanti, jadi dia nyari tempat cahaya. Nah, sama apa Pak tadi? Ya apa? Petai ya? Petai, durian, jengkol kan banyak. Bawah Pak, harus Atau baring ke berdiri. kalau itu harusnya berdiri kan? Dari Berdiri. pembukaannya Tapi, tuh. jadi buka ke atas. Oh, buka ke atas ini Buka berarti ke ya. atas. Jadi mata pusarnya itu dia harusnya di bawah. Nah, itu untuk jengkol. Nah, kalau lebih aman lagi ditidurin juga nggak apa-apa. Cuma nanti dia agak bengkok. Kalau durian? Kalau durian yang bagian lembaganya ya. Pangkal daging buahnya itu itu yang ke bawah. Oh, itu yang di bawah. Dan itu kalau nabur harus ada kelihatan ya, kan biji terang. Untuk biji terang itu harus kelihatan sedikit. Oh, bijinya itu. Bijinya harus kelihatan sedikit. Kalau untuk petai apa ya? Iya, petai. Nah, petai sortasinya kalau bisa harus di awal. Kalau petai itu petai. Kalau petai dia Oh di sini nggak, di sana nggak ada petai ya? Adanya petai. Oh ya sorry sini. kalau petai harus sortasinya di awal, karena biasanya kalau petai sudah berlubang itu udah otomatis sudah bisa dipastikan dia nggak akan tumbuh. Apa tuh sortasi? Pemilihan benih. Udah disortir di. Disortir dulu benihnya. Jadi kalau udah kelihatan lubang dikit aja itu udah pasti di dalamnya ada ulet. Nah, otomatis kalau ulet yang di petai itu dia udah langsung makan, bakal tunas. Oh, itu selaputnya dibuka ya? Ya, harus dibuka. Sama ibu-ibu lagi di aklimatisasi ada kan? Ya, Sekarang lagi ada kita boleh bisa ya. Oh iya. Mbak tadi Mbak Zita ada yang nanya ini nanti dipindahin lagi nggak ke polybag sampai ke masyarakat? Dipindahin oleh ibu. Ada yang dipindahin, ada yang enggak. Jadi tergantung permintaan dari masyarakat. Kegagalan atau Kegagalan untuk dipindahin ke kalau yang digantikan tanamannya berhasil mana? yang nggak boleh ini umurnya nggak boleh lebih dari 2 bulan 3 bulanan ya. Jadi paling setelah 2 bulan itu paling 2 bulan setengah sudah. Kalau nggak nanti biasanya akarnya ini sembuh.
harus polybagnya lebih besar. Bukan orang udah kompak kok Pak, udah dicabut aja tuh. Itu kalau itu kan masih kecil. Polybag itu perlu ditambah lagi. Iya, medianya harus disamain. Kalau polybagnya besar ya harus disamain. Nah, kalau ini kan serabut, jadi dia ikat. Ini kan belum umurnya untuk siap ditanam. Jadi kalau seandainya udah siap ditanam, biasanya kita cuma bawanya kayak gini aja ke petani nasibnya. Tapi kalau kayak gini udah aman sih Pak, udah. Itu udah kompak ya segitu. kompak, Pak. Oh iya. Kalau ini belum kompak Pak, masih bisa dilemparin. Iya. Masih buyar ya. Oke. Saya masih mau ulangi durian nih. Kalau durian kan kami tanam durian tuh kan ada yang putih, ada putih tuh kan. Itu harus ke bawah. Ke bawah. Tapi ada yang bilang harus ke atas. Oh, Jadi kadang dipindahkan kawan, oh salah nih katanya. Salah. itu bakal akar Pak. Itu adalah bakal akar. Kalau durian itu bakal akar, jadi harus ke bawah. Kapur ya. Berbatasan sudah tumbuh gini dah. Karena dia termasuk gigi terang ya. Kalau gigi terang itu biasanya Tengah lah ya. sudah pertumbuhan semua ya. Ini salah ini katanya. Ayo kita lihat. Oke, sudah cukup. Ayo kita jalan lagi. Berarti sakadiri ya bukan? Aja jeri, coba itu. Coba Bu, tanah teh ditinggalkan Bu. Nah, Mana nu dihanapna, mana nu diluhurna. iya. Oh, nu dihanapna eta. Mohon tunasna. Oh, iya. Oh, tunasna dihanap. Tunasna dihandap. Eta teh tunasnya engke teh jadi akar gitu. Jadi Oh, akar. gitu. Iya. Jadi ulah tibalik Ulah itunya, Bu. dibalik atau mau jadi. Oke. Jadi yang itu Pak yang ada matanya itu yang di bawah. Di bawah. Jadi jangan kebalik katanya. Kebalik. Jadi yang itu yang ada matanya itu Sudah. Ini Nyambung lagi, Pit. di bawahnya ya. Iya. Nyambung deh Bu. Dua bulan. habis 2 bulan baru bisa ke open area. Open area. Nah untuk jenis duriannya kita kan dari biji ya, jadi asalan masih sekitar aja untuk jenis durian. Maksudnya Jadi jangan ditanya untuk durian montong atau durian ya. maksudnya sekitaran itu jadi apa? Masih lokal. Masih lokal ya. Masih lokal. Jadi nggak ada daun-daunnya gini. Nah, ini kan area depan, langsung terpapar dengan matahari, ya kan? Makanya dia agak sedikit lambat untuk perkembangannya. Oh, ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya juga. Jadi rata-rata bagian depan ini itu kurang perkembangannya. Kelihatan kan bedanya dari tengah. belakang ini pasukan yang di cover tuh Jadi kalau bisa untuk jenis durian, pete sama jengkol itu harus di bawah naungan dulu waktu pas kecambahan. Paling nggak naungan 2 bulan. Terus untuk jengkol itu tidak boleh telat dari distribusi. Kalau jengkol itu gampang rusak ya, gampang jelek kalau jengkol ya biasanya. Nah itu kalau disarani jengkol nggak boleh, harus ternaungi terus. Oh, gitu. Ya, jadi dia ada. Dia nggak bisa di open Nggak area. bisa. Jengkol, durian, sama pete itu nggak bisa langsung kena open area. Jadi kalau bisa, walaupun harus ada tetap naungannya. Berapa lama biasanya sebelum kita tanam ke lapangan di Ke lapangan ya? Kalau permintaannya berapa senti ini untuk distribusi? Kan kita biasanya sesuai dengan permintaan ya? Kalau 30. Kalau 30 kurang lebih 3 bulanan ya, 3 bulan 4 bulan itu baru bisa. Baru bisa. Yang ini nih. Kenapa? Yang ini. Oh, itu. Tudungnya masih ada. Itu boleh dibantu dilepas gitu. Atau biarkan lepas sendiri. Dibantu juga Apanya bisa. dibantu dia? Ini kan sudah ini ya. Tidak mengerti apa. Tidak dibantu. Enggak, kita
kan dia kan sebenarnya dia mau melepaskan nikotinnya ya. Nah kalau kita ini Hipotek. hipotek Tinggal tengahnya aja. Oh, disatukan ke cabangnya. jadi harus satu ya, biar dia kalau memang dia nggak ini harusnya kita bantu. Oh, gitu. Jadi biar dia lurus. Ini berapa bulan, Mbak? Yang mana? Ini yang sedang dipegang? Oh yang ini umur sekitar 2 bulanan Pak. 2 bulanan. Iya. 2 bulan lebih. Ini kan soalnya ada yang sulam-sulaman Betul, dulu, Pak. betul. Jadi kalaupun kita nanam jangan lupa untuk sulamannya. Biasanya lupa tuh sulamannya, targetnya 10.000 tapi Yang 10 sama 20%. sulamannya 20%. Yang 20% sama 10%. Kalau lebih gampangnya kalau untuk durian Di tahun pertama sama itu kita naburnya di bak tabur. Ah. Jadi kalau udah mulai agak tunas, baru kita pindahin ke polybag. Itu sebenarnya buat meminimalisir untuk tingkat kematian saat udah kita sabut. Oh. Kalau dari biji langsung kita ini pasti banyak tuh yang busuk kan, Iya, busuk biasanya. bijinya Nah itu. itu, ini juga kita trik biar agak sama rata gitu. Oh, disimpan di tray gitu dia jadinya. Jadi kita semai dulu di bak tabur, kalau dia udah keluar kecambahnya dikit, baru kita angkat. Bak tabur tuh apa syaratnya? Bak yang ini. Piring tabur, bak tabur atau piring tabur. Ada biasa. Hanya kayak BD. Iya, media subur. Cuma hanya untuk mengkecambahkan aja ya. Dia lagi disiram mana? Nanti kita yang subur. Kalau ini nggak ada pupuknya Bu. Oh, Biasanya ada kita pupuk pupuknya. cuma di pagi hari. Oh, sana yang sekarang kita Nah, ini itu nanti yang buat batang bawah. Iya. Kita di vegetatifnya itu untuk batang bawah ini. Iya. Pak ini masih ada kemungkinan Untuk hidup. lagi, Ya, sepertinya masih masih ada. Putih, kan? Masih ada. Dari jadah. ini tidak kasih.